Mohon izin saya sampaikan, tergugat satunya Aguan atau Sugianto Kusuma, tergugat 2 Antoni Salim, tergugat 3 adalah PT Pantai Indah Kapuk, tergugat 4 adalah PT Mandiri Lestari ya, Mandiri Sukses Makmur Lestari. Kemudian ada tergugat sedikit berikutnya ada Jokowi, ada Erlangga Hartarto, ada tadi yang disebutkan dari Abdesi Surtawijaya dan Mas Kota. Nanti oligarki ini kalau mau ngerampas tanah lebih mudah, dia cukup main dengan BPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, permohonan audiensi kami sekitar Desember 2024 yang lalu sudah ditindaklanjuti. Terlepas mungkin sudah agak lama, tapi kami apresiasi karena kepada siapa kami ini mengeluh gitu. Kami bolak-balik ke Banten dan penderitaan rakyat Banten itu kami dengar, tapi kami kebingungan akan kemana kami salurkan. Harapan kami dengan ada RDP ini, apa yang menjadi substansi persoalan yang dihadapi rakyat bisa seimbang setidaknya dari versi rakyat yang kami advokasi, tidak melulu dari sisi kementerian dan lembaga bahkan Mabes Polri. Karena terus terang apa yang hari ini diupdate kepada publik yang menurut pimpinan tadi disyukuri, bagi kami ya belum bisa kami apresiasi karena fakta di lapangan itu masih sangat jauh dari kenyataan apa yang saat ini diupdate, dan bahkan dugaan kami ada upaya lokalisir dan juga menumbalkan pihak-pihak tertentu sehingga pihak yang lainnya yang semestinya lebih bertanggung jawab terhadap persoalan ini harus diseret di dalam proses hukum tapi tidak diproses begitu. Baik, yang pertama saya ingin perkenalkan diri, saya Ahmad Kozinuddin, saya ketua dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Hadir bersama kami ada sejumlah advokat, ada Bang Medi Juniarto, ada Bang Azam Khan, ada Bang Juju Purwantoro, ada Bu Susi dan yang lainnya. Juga prinsipal kami juga ikut hadir karena pentingnya agenda ini. Alhamdulillah dalam waktu singkat pun sudah banyak hadir. Ada Bu Menuk Wulandari, beliau Ketua Aliansi Rakyat Menggugat dengan sejumlah timnya. Ada juga Bang Edi Mulyadi, wartawan senior yang juga menjadi salah satu prinsipal. Dan sebenarnya ada sejumlah purnawirawan TNI, tapi mohon izin tidak bisa hadir karena ketuanya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat pulih begitu. Selanjutnya dari sisi substansi kami ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama soal kedaulatan tanah rakyat baik di laut maupun di darat. Saya menginsyafi bahwa tugas fungsi DPR RI salah satunya adalah proses pembentukan undang-undang. Dan dalam pembentukan norma undang-undang itu dua hal pasti menjadi perhatian. Yang pertama, dipastikan norma itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena nanti rawan diuji di MK. Yang kedua, undang-undang itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi ada satu hal yang ini penting menjadi penjagaan kita bersama. Undang-undang nanti akan diterjemahkan seperti apa oleh pemerintah, PP-nya akan seperti apa. Dan ini kami temui, masalah pagar laut ini bukan ansih soal pagar laut dan ada sertifikat laut. Tapi di sana terkandung motif untuk melakukan proses reklamasi dan rekonstruksi wilayah laut dengan dalih itu adalah tanah musnah yang sudah dipersiapkan belitnya peraturannya di PP nomor 18 tahun 2021. Di pasal 66 itu tegas diatur bahwa tanah musnah ini yang punya hak atas tanah musnah memperoleh dua hal di pasal 66 PP 18 2001. Yang pertama adalah hak untuk reklamasi atau rekonstruksi. Yang kedua bahkan punya hak untuk mendapatkan uang kerohiman. Artinya bukan hanya wilayah laut yang akan dirampas oleh oligarki jahat ini, tetapi juga APBN atau APBD akan diambil juga untuk mendapatkan kompensasi uang kerohiman dari sertifikat mereka yang mereka dalihkan dulunya. Mungkin zaman jahiliyah, zaman Firaun mungkin, itu diklaim sebagai tanah daratan yang kemudian menjadi tanah musnah. Maksud saya begini, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 mulai mengatur apa itu disebut dengan tanah musnah. Sebelumnya di belit pertanahan, akarnya kan Undang-Undang Pokok Agraria 560, itu tidak pernah diatur apa yang dimaksud dengan tanah musnah. Di Undang-Undang Cipta Kerja mulai disusupkan istilah tanah musnah di pasal 49. Di PP 18 2001 lebih ditegaskan lagi. Di definisinya ada di angka 1 nomor 33, dan bahkan di pasal 66 PP 18 2001 itulah
yang menjadi dasar legitimasi bagi pihak-pihak yang ingin membangun industri properti di wilayah laut bisa memperoleh hak, tapi bukan reklamasi seperti di pantai utara Jakarta. Mereka melakukan reklamasi dan rekonstruksi dengan dalih mereka punya sertifikat hak, apakah itu SHGB atau SHM, yang didalihkan sebelumnya ini adalah tanah daratan yang terkena abrasi, dianggap tanah musnah. Clear ini yang sedang terjadi, upaya hendak merampas wilayah tanah laut kita berdalih PP 1821 dari pintu pasal 66. Maka mulai bekerja mereka menyiapkan alas haknya. Kepala Desa Kohot ini punya tugas untuk menyiapkan narasi. Dulu ada girik-girik tahun 80-an, 81, 82 yang seolah-olah ada di wilayah laut, yang kemudian menyelibatkan kantor jasa surveyor berlisensi yang dia juga tekan seolah-olah wilayah itu ada di wilayah daratan, maka diterbitkan oleh BPN ini. Jadi mafianya itu melibatkan BPN juga, karena produk itu tidak mungkin terbit kalau BPN melakukan tindakan yang benar-benar sesuai aturan. Contoh, tidak mungkin ada pengukuran sertifikat di laut kemudian diloloskan sertifikatnya. Terakhir 263 SHGB itu sudah diakui punya salah satu properti yang kita ketahui dia rajanya reklamasi, Agung Sedayu Group. Proyeknya apa? Pantai Indah Kapuk 2. Motifnya apa? Itu nanti akan direklamasi atau rekonstruksi menggunakan apa? Pasal 66 PP 18 tahun 2001. Siapa yang membiayai? Tentu yang punya kepentingan terhadap reklamasi, dialah yang membiayai. Gak mungkin Arsin. Duit dari mana Arsin membiayai? Lalu kita dibikin bodoh oleh Menteri KKP. Saya nggak ada di sini gitu loh. Seolah-olah semua itu diakui oleh Arsin dan siap bayar denda 48 juta rupiah. Ini juga statement yang tidak berdasar, karena sebelumnya katanya denda per kilometer 18 juta. Ini ada 30,31 kilometer. Kok bisa ketemu 48 miliar dari mana? Kok ada pernyataan katanya Arsin siap membayar dari mana? Belakangan kuasa hukum Arsin membantah. Ini menteri berani berbohong di forum resmi DPR RI. Lalu kalau motifnya itu nyambung bagi rakyat, dan rakyat sudah tahu, Pak. Kalau Bapak kunjungan ke Pulau Cangkir, saya kan yang pertama kali dengan kawan-kawan memviralkan pagar laut di Pulau Cangkir itu. Juga kemudian nelayan Khalid dan yang lainnya, rame kita bareng-bareng. Baru terungkap rencana penjajahan tanah laut kita ini. Itu di wilayah laut. Dan mohon maaf, itu tadi bisa jadi karena pertimbangan DPR ketika membuat peraturan hanya berkutat kepada apakah ini dibutuhkan masyarakat, yang kedua apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar, tapi tidak berpikir nanti akan diterjemahkan seperti apa oleh eksekutif, PP-nya nanti seperti apa. Ternyata PP itu merinci dengan sesuatu yang tidak pernah diatur dalam undang-undang. Nggak ada hak reklamasi yang diatur dalam undang-undangnya, tiba-tiba dimunculkan dalam PP-nya. Jahat sekali, ini oligarki sudah masuk ke relung-relung bernegara kita. Saya bicara atas nama negara, bukan hanya rakyat hari ini. Kalau hari ini kita diam, nggak tahu kita punya kedaulatan wilayah apa lagi. Itu untuk di wilayah laut. Sekarang di wilayah darat. Mumpung ada BPN dari Kabupaten Tangerang juga di tingkat provinsi. Kami menemukan data, dan ini dari situs Bumi ATR, data yang kami olah. Ada 3 orang nama, Engcun atau Gojali, kemudian Freddy dan Henry, punya tanah 9 juta hektar. 9 juta meter persegi atau 9.000 hektar. 900 hektar, mohon maaf, salah. Ya, 9 juta meter atau 900 hektar ini nggak mungkin bisa diloloskan kalau nggak terlibat pejabat bermain di dalamnya. Dan tanah-tanah inilah yang modus merampas tanah rakyat itu ya. Mereka main dengan BPN, terbitkan sertifikat ini diklaim oleh oligarki melalui sejumlah nama Alibaba yang dipakai ini, kemudian diterapkan kepada tanah rakyat. Tanah rakyat nanti dinego, mau jual murah nggak? Kalau nggak mau jual murah, bertarung di pengadilan, kalahlah di pengadilan. Semua ini sudah dikuasai. Apalagi rakyat yang tadinya belum punya sertifikat. Yang belum punya sertifikat baru kiri, nggak bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena sudah diblok oleh BPN. NIB-nya, nomor induk bidangnya sudah diblok oleh BPN. Ini kenyataan yang terjadi. Selanjutnya, saya mau katakan, kasus ini bukan baru kemarin, Pak. Sejak 2017, kami hadirkan saksinya. Ada di belakang itu Ibu Tin Soehartini. Tanya dirampas habis, sekarang sudah jadi PIK 2. Kemudian ada Kamakana, ada juga Charlie Chandra. Mohon maaf, isunya ini bukan anti etnis tertentu. Bahkan korbannya pun ada yang dari etnis Tionghoa.
Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada satu kejahatan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif dilegitimasi oleh peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya saya mau bicara lagi tentang bentuk penekan apa sih modus operandinya di masyarakat. Bapak-bapak kan hari ini baru tahunya yang timbul sertifikat itu hanya di atas laut. Faktanya, Bapak cek di aplikasi Bumi ATR atau ATR BPN, di sungai-sungai sudah diterbitkan sertifikat oleh mereka. Jadi mau dikuasai semuanya, laut dikuasai, sungai dikuasai, darat dirampas. Kenapa kami konsisten menggunakan terminologi merampas tanah rakyat? Kenapa? Definisi merampas adalah mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridhaan, baik karena harganya murah, tidak dibayar harga, apalagi dengan intimidasi dan sebagainya. Bapak coba ke Kronjo, tanah di Kronjo itu ada yang dibayar berapa? Rp30.000 per meter, ada yang Rp50.000, itu pun belum dibayar semua. Ada seorang petani di Kronjo sedang menunggu panen sawahnya, tiba-tiba datang tanah urukan menumbun tanah sawah tadi. Ini dekat dengan sungai yang sebelumnya sudah diuruk, kalau sekarang sudah dinormalisasi, namanya Sungai Kalimalang, 20 meter lebarnya, 3 km diuruk. Karena rame inilah alhamdulillah dinormalisasi. Tapi di dekat situ juga ada sawah menjelang panen, tidak ditanya pemiliknya, langsung diuruk. Kebingungan ini, akhirnya apa? Mereka tanya ke kepala desa. Di kepala desa dijembatani, akhirnya dinego biar menerima 50 juta. Artinya kepala desa terlibat semua. BPN terlibat, kepala desa terlibat, DPRD dan Pemda terlibat dalam apa? Proses pembentukan RT RW-nya, rencana tata ruang dan wilayah. Walau belakangan rencana detail tata ruangnya belum ditindaklanjuti karena ketahuan semuanya. Apa dasar mereka? Rencana tata ruang di wilayah itu menyebabkan apa? BPN bisa menerbitkan sertifikat di wilayah laut, seolah-olah itu kawasannya menjadi kawasan industri. Dan ini disebutkan juga oleh direktur dari Agung Sedayu Group, Nono Sampono. Dan dia berdalih, oh itu kan dulu tanah terkena abrasi. Bohong nih Pak, gak ada tanah abrasi di Tangerang. Kalau mau saya kasih garis besarnya, tanah abrasi itu mungkin terjadi di pantai selatan karena angin kita arahnya ke Australia. Kalau pantai utara bukan abrasi, malah terjadi sedimentasi karena ada material dari laut yang dibawa ke daratan. Makanya Wahyu Sakti Tenggono udah bilang motif pagar laut itu adalah untuk mengumpulkan sedimentasi. Pertanyaannya, dia sudah tahu itu motifnya, lalu dari mana dia bisa bicara itu? Kalau terjadi sedimentasi untuk apa? Untuk kolam penangkaran buaya? Nggak mungkin. Itu tadi, ini dalam rangka untuk membangun kawasan industri properti. Aguan ini sudah pernah gagal di Jakarta, mau dia coba sekarang di wilayah Banten dan semua wilayah lainnya sudah ada. Dan mohon maaf Pak, kalau diperhatikan kenapa ada fenomena sertifikat di atas laut, itu semuanya rata-rata setelah tahun 2021 mereka memanfaatkan PP 1821 pasal 66 karena mereka ingin mendapatkan hak untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi berdalih tanah mereka menjadi tanah musnah. Bapak pimpinan yang saya hormati, juga anggota dewan yang terhormat, saya ingin fokus juga kepada apa sih peran kita sesuai dengan fungsi yang melekat pada kita, termasuk kewenangan kita. Kalau dari kami Pak, kami sudah sampaikan memang kami menggugat. Ada 9 entitas yang kami gugat, 1 sampai 8 sebagai tergugat, 1 sebagai turut tergugat. Turut tergugatnya adalah Kementerian Keuangan. Untuk apa? Bukan untuk kami gugat untuk membayar negara kepada kami, bukan. Untuk menerima hasil gugatan kami agar dibayar kepada negara karena kerugian ini dialami oleh seluruh rakyat, agar diterima melalui Kementerian Keuangan. Mohon izin saya sampaikan, tergugat 1-nya Aguan atau Sugianto Kusuma, tergugat 2 Antoni Salim, tergugat 3 adalah PT Pantai Indah Kapuk, tergugat 4 adalah PT Mandiri Lestari, ya, Mandiri Sukses Makmur Lestari. Kemudian ada tergugat sedikit berikutnya ada Jokowi, ada Erlangga Hartarto, ada tadi yang disebutkan dari Abdesi, Surtawijaya, dan Maskota. Saya menjadi saksi, ada pos Abdesi di Kecamatan Kronjo, dekat tikungan yang di sana ada patung ikan dan udang. Belok kiri sedikit, disitulah. Sebelumnya waktu saya dengan kawan-kawan dari LBH Muhammadiyah belum hadir di situ, itu masih terpampang plakatnya. Tapi ketika rekan Gufroni dari LBH Muhammadiyah membuat video di depan kantor Abdesi itu, sekarang udah dihilangkan. Saya bilang kepada saudara Gufroni, laporkan saja itu
obstruction of justice, itu menghilangkan barang bukti keterlibatan ABC dalam perampasan tanah rakyat. Karena itu, agar kita bisa berbagi juga dengan yang lainnya, satu hal yang ingin saya sampaikan juga bahwa PP ini Pak, Januari 2026 akan menihilkan hak rakyat, di mana bukti-bukti kepemilikan rakyat tanah adat yang selama ini sudah menjadi pegangan mereka seperti Giri, Kikitir, Kohir dan seterusnya, itu tidak akan diakui. Nanti oligarki ini kalau mau ngerampas tanah lebih mudah, dia cukup main dengan BPN. Sekarang saja yang PP ini belum berlaku, per Januari masih diakui Giri, masih boleh untuk peningkatan hak untuk menjadi SHM atau SHGB. Itu saja sudah banyak yang dirampas dengan modus menimpakan, di overlap. Produk BPN ini di overlap punya rakyat. BPN kemudian ngepro kepada oligarki. Makanya kemarin nggak benar itu Pak. Katanya sudah diberi sanksi tegas. Itu yang diberi sanksi tegas udah pensiun. Salah satunya kepala BPN kabupaten itu. Dari mana orang pensiun diberi sanksi tegas dan diturunkan dari jabatannya? Jabatan apa? Kok kita semua sekarang dibodoh-bodohi begini Pak? Kita mau bernegara seperti apa kita ini? Apakah kita akan membiarkan negara ini dikuasai oleh swasta? Apakah, nah tadi negara, kita itu entitas negara loh Pak. Kok kalah dengan swasta? Sebagai contoh, di Lemo, desa itu ada apartemen tinggi. Kepala desanya nggak tahu siapa warga desanya. Ketika masuk mau data nggak boleh. Jadi di PIK itu seperti ada entitas terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka mohon maaf, jangan tersinggung kalau saya berulang kali mengatakan jangan-jangan ada Negara Kesatuan Republik Aguan. Maksudnya itu. Sampai hari ini pun Kapolri coba nanti dipanggil. Kenapa sampai hari ini tidak ada satu patah kata pun dari Kapolri bicara tentang PIK 2? Apakah kemudian negara ini sudah segitunya gitu loh? Dan mohon maaf, ini yang saya ingin sampaikan. 3 hari yang lalu saya kunjungan ke Kesultanan Banten bernama sejumlah purnawiran TNI. Ada Laksamana Slamet Subianto purnawirawan, ada Pak Samsu Jalal purnawirawan, juga ada Pak Sunarko purnawirawan, Maijen sama Laksamana. Kami menerima keluhan dari Banten. Apa coba sekarang narasi yang berkembang di wilayah Banten? Kami rakyat Banten dulu bergabung karena percaya NKRI ini akan mengelola tanah kami dan memberikan kesejahteraan kami sebagaimana amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, udara serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi apalah cur hari ini kami saksikan bahwa bumi, air, udara, apa yang terkandung di dalamnya dikelola oleh swasta, dikelola oligarki dan untuk kemakmuran oligarki. Lalu apa alasan kami untuk tetap bersatu dengan NKRI? Ini sekarang narasinya di Banten itu sedang berpikir apakah kita kembali ke Kesultanan Banten, sekedar informasi. Lalu yang penting juga untuk kami sampaikan adalah bahwa kasus ini sebenarnya kalau negara hadir, sejak pagar itu 1 meter saja sebenarnya sudah selesai. Memang ini ada masalah besar. Tapi bukan berarti sebagai bangsa yang besar kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Caranya dengan apa? Jujur. Tadi yang disebut, yang jadi tropical coastline itu Bapak-Bapak, mohon maaf saya kasih tahu. Ini tanah hak negara, mau dirampok oleh Jokowi dikasih kepada Aguan. Kenapa? Dari 1.755 hektar proyek PIK 2 yang disebut dengan tropical coastline, 1.500-nya itu kawasan hutan lindung yang kewenangannya ada pada negara. Mau dikasih kepada PIK 2, dikasih ke Aguan. Ini korupsi. Penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, dalam hal korporasinya Aguan karena dapat tanah yang merugikan keuangan negara. Ruginya negara apa? Kehilangan kawasan hutan lindung yang itu mewakili kerugian rakyat. Sejelas ini sebenarnya masalahnya. Tapi kenapa yang ditangkap baru Arsin? Kalau mau saya bilang, bukan hanya Arsin, bukannya BPN pun. Begini info yang saya dapat. SHGB itu seolah-olah hanya dikeluarkan oleh Kantah. Padahal menurut kewenangannya, kalau dia di bawah 4.000 memang Kantah. Di atas 4.000 sampai 10.000 Kanwil. Di atas 10.000 Menteri. Kenapa sekarang kemudian yang tahu kita malah menterinya kebakaran itu kantornya? Dan kami sudah dapat info di lapangan itu ada yang luasnya 30 hektar. Berarti kalau RSHGB 30 hektar salah satunya itu mustahil oleh Kantah. Dan saya minta kepala desa dan Kantah semuanya, ayolah kita tobat gitu loh. Tobat nasuha demi anak cucu kita ke depan. Apa yang mau kita wariskan bagi anak cucu kita kalau semua kedaulatan sudah dirampas pada hari ini, padahal kita masih hidup di hari ini dan kita bisa mengambil tindakan di hari ini.
Saya ulangi statement saya di ILLC beberapa waktu lalu sekaligus penutup penyampaian saya di dalam rapat ini. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang kami muliakan, hakikatnya kita tidak mewarisi bangsa ini dari para pendahulu kita, daripada pendiri bangsa kita. Tapi sejatinya kita sedang mendapat titipan amanah bangsa ini dari anak cucu kita, generasi selanjutnya. Maka sudah menjadi kewajiban tanggung jawab kita agar apa? Negara ini sampai kepada rakyat kita. Jangan sampai negara ini nanti sampai kepada rakyat kita namanya sudah bukan lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Enggak. Saya klarifikasi, itu enggak ada sabotase. Kalau sabotase berarti saya instruksi. Tapi ini kan enggak, mati sendiri. Oke. Saya memberikan waktu seluas-luasnya, Bapak mau bicara apa saja silakan. Tolong dicek dulu, mungkin ada yang kesenggol kabel-kabelnya. Ini biasanya ada yang kesenggol kabel-kabelnya. Tes. Ya, intinya adalah bahwa karena itu kita jangan menyia-nyiakan amanah, karena legasi hidup yang paling tinggi itu adalah reputasi. Sekali kita dicap sebagai anak bangsa pengkhianat di Republik ini, maka tidak ada sisa warisan kita yang bisa kita banggakan kepada anak cucu kita. Terlepas kita kaya raya, terlepas kita hebat, tapi kalau kita dicap pengkhianat, selesai. Saya kira itu. Dan untuk detailisasi saya mohon izin ada satu dari Banten untuk menyampaikan biar perspektifnya juga nyambung.